Kenapa SDM di Indonesia sangat rendah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 8 Pematang Siantar. Yang saya hormati Bapak guru-guru beserta staf pegawai, serta yang saya banggakan teman-teman. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih dapat hadir di sekolah kita dalam keadaan sehat. Bapak Ibu beserta teman-teman, izinkan saya menyampaikan pidato singkat saya dengan tema pentingnya pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan SDM di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, SDM atau sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kualitas manusia. SDM berperan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Pengelolaan SDM yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan sehat. Negara Indonesia bisa kaya sumber daya alam, tapi tanpa SDM yang berkualitas semuanya akan sia-sia. Indonesia termasuk negara yang memiliki SDM yang rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Lalu, apa sih penyebabnya? Yang pertama, pendidikan yang belum merata dan maju. Banyak sekolah di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, masih kekurangan guru, fasilitas, bahkan buku pelajaran. Kurikulum sering berubah-ubah dan seringkali tidak nyambung dengan gaya kinerja. Mirisnya lagi, pemerintah kadang terlalu mudah untuk meniru pendidikan dari negara lain seperti Finlandia tanpa mementingkan pertimbangan kondisi sosial dan budaya yang sangat berbeda. Apa hasilnya? Sistem pendidikan tidak berjalan efektif dan justru membingungkan para guru dan juga pelajar. Sebagai contoh, dari 17 siswa SMP di Jakarta yang dapat menjawab soal teorema Pythagoras hanya 1 siswa, dan hanya 3 siswa yang dapat menemukan 3 kebutuhan primer manusia. Yang kedua ada masalah gizi dan kesehatan. Masih banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami stunting atau kekurangan gizi. Ini sangat mempengaruhi perkembangan otak dan daya pikir. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia melalui survei konsumsi makanan individu atau SKMI 2022, sekitar 21 juta orang di Indonesia mengalami kekurangan gizi. SDM yang unggul dimulai dari tubuh dan pikiran yang sehat. Yang ketiga, minimnya budaya riset dan inovasi. Indonesia belum memberi ruang kepada anak-anak Indonesia untuk meneliti, berinovasi, dan berkarya. Padahal negara yang besar bukanlah negara yang hanya mengimpor teknologi, tetapi juga menciptakan teknologi. Yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Selama masih banyak anak Indonesia yang putus sekolah karena biaya, selama masih ada ketidakadilan dalam akses pendidikan dan pekerjaan, maka SDM kita tidak akan berkembang secara maksimal. Dan satu hal lagi yang sering dilupakan, batasan usia dalam dunia kerja. Indonesia sedang menghadapi bonus demografi atau jumlah usia produktif yang sangat besar. Menurut BPS, usia produktif umumnya diukur dari rentang usia 15 hingga 64 tahun. Pada tahun 2024, sekitar 69,58% penduduk Indonesia atau 199.558.192 jiwa termasuk dalam kategori usia produktif. Tapi banyak tempat kerja yang justru membatasi maksimal usia pekerja.
seringkali hanya sampai 25 sampai 30 tahun. Akibatnya apa? Banyak tenaga muda yang masih mampu dan mau bekerja malah tersingkir. Ini jelas menghambat potensi SDM yang seharusnya bisa diberdayakan untuk kemajuan bangsa. Kalau tidak segera diperbaiki, bonus demokrasi bisa berubah jadi bencana pengangguran massa. Kita adalah bangsa yang cerdas dan kerja keras. Namun, kita butuh sistem yang tepat, kebijakan yang bijak, dan komitmen bersama untuk membangun SDM yang berkualitas. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi kesadaran untuk kita semua betapa pentingnya pendidikan di dunia ini. Mari kita dorong pemerintah agar bukan sekedar meniru pendidikan dari luar negeri, tapi juga menyesuaikan diri dengan karakter dan kebutuhan bangsa sendiri. Percayalah bahwa masa depan Indonesia terletak di tangan Indonesia itu sendiri. Mari kita bangun generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan penuh semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satyo, nama budaya, salam.